Mengapa adat dan agama di ranah Minang bisa berdiri kokoh lebih dari ribuan tahun? Rahasianya tersimpan dalam satu perumpamaan sederhana, kayu gadang di tangah koto. Apa makna sebenarnya yang bisa menjadi pedoman hidup kita hari ini? Ada satu pohon yang tak pernah roboh diterpa angin, menjadi tempat berteduh sepanjang masa. Ada satu pedoman yang tak pernah usang oleh waktu, menjadi penuntun langkah hingga ke anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam sejahtera untuk kita semua yang mencintai warisan leluhur. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, tempat kita menggali harta karun kearifan yang tersimpan rapi selama berabad-abad. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa masyarakat Minangkabau mampu bertahan kokoh lebih dari 1000 tahun, melewati berbagai perubahan zaman, arus budaya asing, dan berbagai tantangan hidup? Apa rahasianya sehingga adat dan agama tetap hidup berdampingan, saling menguatkan, dan tidak terpisahkan? Jawabannya tersimpan dalam satu perumpamaan sederhana namun syarat makna mendalam. Perumpamaan tentang kayu gadang di tengah koto. Ini bukan sekedar ungkapan biasa. Ini adalah cerminan kepribadian, pedoman bertindak, dan janji hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita telusuri bersama makna di balik setiap kalimatnya. Dalam Khazanah Adat Minangkabau, tertulis ungkapan yang sangat indah. Kayu gadang di tangah koto, uretnyo tampat baselo, batangnya tampat basando, dahannya tampat bagantung, daunnya tampat balindung, ayannya kadi minum, buahnya kadi makan. Secara sederhana, artinya, sebuah pohon besar tumbuh tegak di tengah pemukiman. Akarnya kuat menancap menjadi tempat berpijak. Batangnya kokoh menjadi tempat bersandar. Rantingnya luas menjadi tempat bergantung. Daunnya rindang menjadi tempat berteduh. Air getahnya bermanfaat untuk diminum. Buahnya lezat untuk dinikmati semua orang. Namun di balik gambaran alam ini tersimpan makna yang jauh lebih besar. Pepatah ini mengajarkan kita, setiap orang, terutama yang memegang amanah, haruslah menjadi seperti pohon besar itu sendiri. Tidak hanya ada untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi sumber kekuatan, perlindungan, dan manfaat bagi seluruh lingkungan sekitarnya. Yang membuat falsafah ini abadi dan penuh berkah adalah keselarasan mutlaknya dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan, melainkan sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Pohon besar melambangkan manusia yang ditempatkan untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Surah Al-An'am ayat 165. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi
dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelebihan dan kedudukan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Inilah inti sifat yang harus dimiliki. Sebagaimana pohon besar yang tidak membeda-bedakan siapa yang datang berteduh. Lihatlah betapa indahnya pertemuan itu. Kearifan budaya yang lahir dari pengalaman hidup bertemu dengan kebenaran abadi yang diturunkan dari langit. Maka terciptalah prinsip hidup yang utuh. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Mari kita bedah satu persatu makna yang tersembunyi agar menjadi cerminan bagi diri kita masing-masing. Ureknyo tampe baselo, akar sebagai dasar iman. Akar yang tertanam dalam tanah melambangkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Sama seperti pohon yang roboh jika akarnya lemah, seseorang akan goyah menghadapi godaan dan kesulitan jika tidak memiliki landasan agama yang kuat. Inilah makna adat basandi syara. Segala sikap dan tindakan harus berakar pada kebenaran ilahi. Batangnya tampe basanda. Batang sebagai keadilan dan ketegasan. Batang yang lurus dan kokoh menjadi tempat bersandar bagi siapa saja. Ini mengajarkan, siapapun yang memegang amanah harus jujur, tegas, dan berlaku adil. Tidak memihak kerabat, tidak memihak orang kaya, tidak memihak golongan tertentu, melainkan memihak kebenaran. Sebagaimana perintah Allah, hendaklah kamu berlaku adil meskipun terhadap dirimu sendiri atau orang tuamu dan kerabat dekatmu. Dahan dan daunnya tampe bagantuang dan balinduang, mengayomi dan melindungi. Ranting yang menjulur luas dan daun yang rindang memberikan kesejukan dan perlindungan. Begitu pula orang yang dihormati. Ia harus menjadi tempat berlindung bagi yang lemah, penengah bagi yang berselisih, dan penjaga kedamaian nagari. Ia menyatukan hati, bukan memecah belah. Ayarnya dan buahnya bermanfaat. Hidup untuk memberi manfaat. Apalah gunanya memiliki harta, ilmu, atau kedudukan jika hanya dinikmati sendiri? Seorang khalifah sejati adalah mereka yang kehadirannya membuat lingkungan sekitar menjadi lebih baik, lebih damai, dan lebih makmur. Jadi, sesungguhnya perumpamaan ini mengajarkan kita satu pesan utama. Kedudukan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kelebihan adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Orang Minangkabau tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tinggi hati, melainkan menjadi orang yang tinggi manfaatnya. Seperti pohon besar, semakin tinggi ia tumbuh, semakin luas ia melindungi, dan semakin banyak ia memberi hasil bagi sesama. Demikianlah kesatuan yang indah. Adat yang lurus bersandar pada syariat, syariat yang dijalankan berpedoman pada Al-Quran. Inilah yang membuat jati diri kita tetap terjaga, nilai luhur tetap hidup, dan keberkahan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Semoga kita semua dapat menjadi pohon besar dalam lingkungan masing-masing, memiliki akar iman yang kuat, batang keadilan yang tegas, daun perlindungan yang luas, dan buah kebaikan yang terus mengalir bagi sesama. Jika Anda terinspirasi dengan pesan ini, silakan tekan tombol suka, bagikan kepada keluarga dan kerabat, serta berlangganan kanal Minang Mustika Jaya, agar kita terus bersama menjaga dan melestarikan warisan luhur ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.